one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta Amalia, nomor absen 24, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Maliko Saleh. Baiklah, pada video kali ini saya akan meringkas materi pada mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Adapun judul materi pada pertemuan 1 yaitu Project Management. PMBOK atau Project Management Body of Knowledge adalah sebuah standar yang dikenal untuk profesi project manager. Proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Output yang dihasilkan bisa berupa sebuah produk yang dapat menjadikan komponen item lain atau satu item akhir dengan sederhana, suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu layanan, suatu hasil seperti satu dokumen atau hasil seperti suatu proyek riset yang bermanfaat bagi masyarakat. Proyek dapat berupa pertama, pengembangan sebuah produk atau layanan baru, kedua, mengakibatkan suatu perubahan di dalam struktur susunan kepegawaian atau gaya dari suatu organisasi, ketiga, mengembangkan atau memperoleh satu sistem informasi yang dimodifikasi atau yang baru, keempat, membangun sebuah bangunan atau infrastruktur, kelima, mempersiapkan satu prosedur atau proses bisnis baru. Perbedaan proyek dan kegiatan operasional sendiri yaitu proyek, pertama, unik dan spesifik, kedua, memiliki awal dan akhir, ketiga, misi perubahan, keempat, sumber daya temporer, kelima, fokus pada efektivitas, keenam, penegasan berdasarkan sasaran. Sedangkan operasional yang pertama yaitu rutin, kedua, kontinu, ketiga, misi kesinambungan, keempat, sumber daya permanen, kelima, fokus pada efisiensi, keenam, penugasan sesuai peran atau fungsi. Manajemen proyek yaitu aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, perangkat, dan teknisi pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan suatu proyek. Adapun 3 faktor pembatas dalam manajemen proyek yaitu pertama, scope, yaitu lingkup atau batasan proyek, sejauh mana proyek yang akan dikerjakan. Kedua, cost atau biaya, itu sendiri menentukan berapa besar budget yang akan dikeluarkan oleh sebuah proyek. Ketiga, time atau waktu, seberapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Semakin besar scope dan semakin lama time, maka semakin besar biaya. Dan sebaliknya, semakin kecil scope dan semakin sedikit waktunya akan semakin sedikit cost. Peran manajer proyek sendiri yaitu manajer proyek adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab untuk kegiatan seharian, pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi, dan bertugas hanya selama proyek berlangsung, memiliki pengetahuan, skill, dan kemampuan mengenai proyek. Manajer proyek berbeda dengan manajer operasional atau manajer fungsional. Project Lifecycle Management merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Adapun tahapan lifecycle project yaitu pertama, tahapan inisiasi atau project inisiasi adalah merupakan tahapan awal. Permasalahan yang ingin diselesaikan akan diidentifikasi. Sebuah studi kelayakan dapat dilakukan untuk memilih sebuah solusi. Di sini project manager ditunjuk. Kedua, tahapan perencanaan. Dokumen perencanaan disusun secara rinci sebagai bantuan untuk tim proyek selama kegiatan proyek.
Adapun aktivitas pada tahap ini adalah membuat dokumentasi project plan, resource plan, financial plan, risk plan, acceptance plan, communication plan, procurement plan, kontrak supplier, dan perform per review. Ketiga, tahap eksekusi. Aktivitas proyek siap untuk memasuki tahap eksekusi atau siap dikerjakan dengan perencanaan yang terperinci. Sementara kegiatan pengembangan berlangsung, beberapa proses manajemen perlu dilakukan guna memantau dan mengontrol penyelesaian deliverable sebagai hasil akhir proyek. Keempat, tahap penutupan. Tahap penutupan merupakan hasil akhir proyek. Dokumentasi selama proyek berlangsung diserahkan kepada pelanggan. Kontrak dengan supplier diakhiri. Tim proyek dibubarkan, memberikan laporan kepada stakeholder. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah post-implementation review untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek dan mencatat setiap pelajaran yang diperoleh selama kegiatan proyek berlangsung, sebagai pelajaran untuk proyek-proyek di masa yang akan datang. Karakteristik daur hidup proyek yaitu pertama, memulai proyek, kedua, mengorganisasi dan menyiapkan, ketiga, menyelesaikan pekerjaan proyek, keempat, menutup proyek. Grafik karakteristik yaitu pengaruh stakeholder. Resiko dan ketidakpastian akan menurun seiring dengan berjalannya proyek, sedangkan perubahan biaya akan semakin tinggi di akhir proyek. Tahapan proyek yaitu tahap-tahap proyek dilaksanakan secara berurutan, tetapi beberapa proyek mungkin hanya memiliki satu tahap saja. Adapun 3 jenis tipe hubungan antar tahap yaitu pertama hubungan sekuensial, kedua hubungan overlapping, ketiga hubungan iteratif. Nah, sekarang kita memasuki rangkuman materi pertemuan kedua dengan judul Project Integrasi Manajemen. Proyek integrasi manajemen meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, mengkoordinasikan, dan menyatukan dan mengkoordinir berbagai aktivitas manajemen. Pada konteks manajemen proyek, pengintegrasian meliputi karakteristik dari penggabungan, konsolidasi, artikulasi, dan tindakan-tindakan yang integratif yang krusial bagi penyelesaian proyek, memanajer harapan stakeholder dengan sukses dan menemukan persyaratan. Proses manajemen integrasi proyek sendiri ada 6, yaitu pertama, mengembangkan proyek charter, kedua, rencana pengembangan manajemen proyek, ketiga, langsung dan mengatur pelaksana proyek, keempat, pengawasan dan kendali kerja proyek, kelima, melaksanakan kontrol perubahan dan terintegrasi, keenam, menutup proyek atau tahapan. Adapun aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek yaitu pertama, memahami bagaimana mengambil informasi dan merubahnya ke dalam suatu rencana proyek, kedua, mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek, ketiga, melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable, keempat, menganalisa dan memahami cakupan atau batasan proyek. Pengembangan proyek charter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak satu proyek atau persyaratan-persyaratan awal dokumen dan tahapan yang mencukupi harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder. Diagram alir data pengembangan proyek charter. Proses inisiasi persetujuannya
dan apakah persetujuan itu diberikan atau tidak. Itu kemudian akan mengarah ke dua aliran yang berbeda. Jika piagam proyek tidak disetujui, Anda harus menyesuaikan atau membatalkan proyek yang mengarah kembali ke inisiasi di bagian atas diagram alir, atau berakhir dalam proyek yang dibatalkan. Jika piagam proyek disetujui, maka Anda dapat melanjutkan proses perencanaan. Dimulai dengan perencanaan, pengumpulan persyaratan, dan pengembangan ruang lingkup. Rencana itu tentu saja mengarah ke sumber daya anggaran, jadwal, dan lain-lain. Masing-masing subset tersebut mengarah ke titik lain dalam diagram alir, seperti rencana komunikasi atau resiko yang pada gilirannya mengalir ke dalam rencana pengendalian perubahan dan manajemen kualitas. Akhirnya, Anda mendapatkan persetujuan yang mengarah ke proses pelaksanaan atau tidak ada persetujuan, mengirim Anda kembali ke awal. Pelaksanaan itu sendiri mengarah pada pengembangan tim proyek, mengamankan sumber daya untuk jaminan kualitas, dan cara distribusi komunikasi. Bahkan, menutup proyek adalah suatu proses dan oleh karena itu dapat divisualisasikan dalam diagram alir. Nah, sekarang kita memasuki rangkuman materi pada pertemuan ketiga dengan judul Manajemen Cakupan Proyek. Manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari sebuah pekerjaan yang diperlukan, dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan proyek. Proses-proses manajemen cakupan proyek sendiri yaitu pertama, kumpulan persyaratan. Kumpulan persyaratan adalah proses dokumentasi dan penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan pasaran proyek. Persyaratan meliputi harapan-harapan dan kebutuhan sponsor, pelanggan, dan stakeholder lain yang didokumentasikan dan terukur. Kedua, ketetapan cakupan. Ketetapan cakupan adalah proses mengembangkan uraian produk dan proses secara terperinci, resiko-resiko yang ada, asumsi-asumsi, dan batasan-batasan dianalisa untuk kelengkapan. Resiko-resiko tambahan, asumsi-asumsi, dan batasan ditambahkan sebagaimana diperlukan. Ketiga, membuat WBS atau Work Breakdown Struktur adalah proses pengelompokan deliverable proyek dan proyek kerja ke yang lebih kecil. Komponen-komponen lebih dapat dikendalikan. WBS adalah satu dekomposisi hierarki deliverable oriented kerjaan untuk dieksekusi oleh tim proyek untuk memenuhi sasaran proyek dan menciptakan deliverable yang diperlukan dengan masing-masing turun tingkat. WBS yang mewakili satu definisi peningkatan yang terperinci dari pekerjaan proyek. Keempat, verifikasi cakupan. Verifikasi cakupan adalah proses penerimaan penyusunan deliverable, meliputi review deliverable dengan pelanggan atau sponsor untuk memastikan bahwa mereka dilayani dengan memuaskan, dan penerimaan formal dari deliverable oleh sponsor atau pelanggan. Kelima, kontrol cakupan. Kontrol cakupan adalah proses pemantauan status cakupan produk dan proyek serta mengelola perubahan-perubahan untuk cakupan baseline. Mengontrol cakupan proyek adalah memastikan semua perubahan yang diminta dan tindakan-tindakan pencegahan atau koreksi yang direkomendasikan untuk diproses melalui pelaksanaan proses pengawasan perubahan yang terintegrasi. Manfaat WBS sendiri adalah pertama, untuk
untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek sehingga semua anggota proyek dan stakeholder memahami tentang proyek. Kedua, dengan adanya tampilan detail pekerjaan dari WBS akan memudahkan dalam membuat perkiraan risiko proyek, penjadwalan, serta membantu penyusunan anggaran biaya proyek. Peran manajer proyek sendiri yaitu, manajer proyek adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab untuk kegiatan seharian, pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi, dan bertugas hanya selama proyek berlangsung, memiliki pengetahuan, skill, dan kemampuan mengenai proyek. Manajer proyek berbeda dengan manajer operasional atau manajer fungsional. Project Lifecycle Management merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Nah, sekarang kita memasuki pertemuan keempat dengan judul Cara Membuat WBS di Software WBS Schedule Pro. Cara membuat WBS di WBS Schedule Pro dan mengonvert ke Microsoft Project. WBS Schedule Pro pertama, pilih Insert lalu Task After, ketik judul. Kedua, buat sub, pilih subtask, ketik sesuai keinginan. Sub ini dilakukan sesuai keinginan pengguna. Lalu buat detail pekerjaan masing-masing phase. Untuk ke bawah diketik subtask, sedangkan ke samping klik task after. Keempat, untuk mengedit susunan, double klik kemudian susun. Untuk mengkonvert ke Microsoft Project, klik Go to Microsoft Project di ujung kanan atas. Sebelumnya save terlebih dahulu. Lalu di Microsoft Project ubah Start Finish Processor dan Resource Name-nya. Di sini yang bisa diedit adalah yang tulisannya yang tidak di bold, sedangkan yang bold tidak bisa diedit karena dia akan otomatis terubah dengan sendirinya tergantung keinginan. Kemudian klik link task agar proyek saling berhubungan. Blok hanya yang tidak di bold. Lalu terlihat beberapa hanya pengerjaan proyek tersebut berdasarkan phase-phase tadi. Kemudian resource name yaitu sumber daya peralatan yang dibutuhkan atau sumber daya manusia yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Contoh, resource milestone yang dibutuhkan kertas pulpen yang mengerjakan desainer. Lalu semua yang diisi tersebut akan terlihat di chart. Nah, sekarang kita memasuki pertemuan kelima dengan judul Manajemen Waktu Proyek. Manajemen waktu proyek adalah rangkaian proses perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian seluruh kegiatan proyek. Hal ini dilansir dari Project Management Guide Work.com yang juga mendefinisikan manajemen waktu sebagai pengelolaan waktu atau durasi, pencapaian, dan aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun proses manajemen waktu proyek yang bisa dilakukan oleh manajer yaitu yang pertama, mendefinisikan proyek dengan baik. Seperti halnya melakukan manajemen waktu, proyek yang akan dikerjakan harus jelas tujuannya. Hal ini juga menentukan faktor-faktor apa saja yang harus dilakukan dalam melaksanakan proses yang efisiensi. Yang kedua, inisiasi proyek dan sumber daya. Jika sudah mendefinisikan proyek yang akan dikerjakan, lakukan perencanaan sebelum proyek dimulai. Tidak terbatas pada perencanaan kegiatan,
tapi juga sumber daya yang akan dilibatkan untuk pencapaian proses tersebut. Ketiga, perencanaan proyek. Seorang manajer yang berperan sebagai pemimpin proyek mungkin akan mendapatkan tekanan dalam mengelola timnya. Oleh karena itu, penting untuk dapat menentukan struktur kerja yang paling efektif di dalam sebuah tim. Jika sudah menentukan sumber daya yang tepat, pencapaian bisa diukur dengan mudah dan tidak ada waktu terbuang percuma. Keempat, perkiraan durasi dan jadwal. Optimalkan kegiatan yang sudah direncanakan dalam tenggat waktu yang baik. Perkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Dengan begitu, tujuan akan tercapai sesuai dengan perencanaan proyek secara efektif. Jadwalkan meeting di sela-sela kegiatan dan hindari melakukan sebaliknya. Kelima, pelaksanaan proyek. Setelah perencanaan dilakukan oleh seorang manajer, saatnya melaksanakan proses sesuai daftar rencana. Pastikan setiap orang mengetahui tanggung jawabnya sehingga anggota tim tidak kebingungan. Keenam, berkomunikasi efektif dan stakeholder. Para pemangku kepentingan atau stakeholders biasanya memiliki kesulitan berkomunikasi pada pelaksanaan sebuah proyek. Untuk menghindarinya, buatlah laporan rutin, bisa dalam periode mingguan atau bulanan. Hal ini membuat semua pihak tetap terlibat, bukan hanya di awal atau di akhir pelaksanaan proyek. Ketujuh, pemantauan dan pengendalian proyek. Agar proyek berjalan dengan lancar, diperlukan adanya evaluasi yang rutin terhadap proyek. Pemantauan harus dilakukan saat proyek masih berjalan, sehingga manajer proyek bisa melakukan pengendalian secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar proyek tetap berjalan sesuai rencana dan tujuan yang diharapkan. Adapun gambaran aktivitas, yaitu menggambarkan aktivitas adalah proses mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan deliverable. Aktivitas menyediakan suatu dasar untuk perkiraan penjadwalan, pelaksanaan, pemantauan, dan penentuan pelaksanaan proyek. Urutan aktivitas adalah proses pengidentifikasi hubungan-hubungan dokumen di antara aktivitas proyek. Dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek atau dengan menggunakan manual atau teknik-teknik yang diotomatiskan. Perkiraan jangka waktu aktivitas adalah proses memperkirakan banyaknya periode-periode pekerjaan yang diperlukan untuk melengkapi aktivitas individu dengan sumber daya yang diperkirakan. Pekerjaan jangka waktu aktivitas menggunakan informasi pada cakupan aktivitas dari pekerjaan, tipe sumber daya yang diperlukan, memperkirakan jumlah sumber daya, dan jadwal penggunaan sumber daya. Jadwal pengembangan sendiri yaitu adalah proses urutan-urutan aktivitas penelitian, jangka waktu, persyaratan-persyaratan sumber daya, dan batasan-batasan jadwal untuk menciptakan jadwal proyek. Memasukkan aktivitas, jangka waktu, dan sumber daya ke dalam alat bantu penjadwalan guna menghasilkan satu jadwal yang direncanakan dalam pelaksanaan aktivitas proyek. Kendali jadwal adalah proses pemantauan status, proses untuk kemajuan proyek, dan mengatur perubahan-perubahan untuk jadwal baseline. Penjadwalan proyek aktivitas yaitu jadwal proyek bisa disusun dengan mengembangkan WBS yang sudah disusun sebelumnya. Adapun tahapan life cycle project yaitu pertama, tahapan inisiasi atau project inisiasi adalah merupakan tahapan awal
Permasalahan yang ingin diselesaikan akan diidentifikasi. Sebuah studi kelayakan dapat dilakukan untuk memilih sebuah solusi. Di sini project manager ditunjuk. Kedua, tahapan perencanaan. Dokumen perencanaan disusun secara rinci sebagai bantuan untuk tim proyek selama kegiatan proyek. Adapun aktivitas pada tahap ini adalah membuat dokumentasi project plan, resource plan, financial plan, risk plan, acceptance plan, communication plan, procurement plan, kontrak supplier, dan perform per review. Ketiga, tahap eksekusi. Aktivitas proyek siap untuk memasuki tahap eksekusi atau siap dikerjakan dengan perencanaan yang terperinci. Sementara kegiatan pengembangan berlangsung, beberapa proses manajemen perlu dilakukan guna memantau dan mengontrol penyelesaian deliverable sebagai hasil akhir proyek. Keempat, tahap penutupan. Tahap penutupan merupakan hasil akhir proyek. Dokumentasi selama proyek berlangsung diserahkan kepada pelanggan. Kontrak dengan supplier diakhiri. Tim proyek dibubarkan, memberikan laporan kepada stakeholder. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah post-implementation review untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek dan mencatat setiap pelajaran yang diperoleh selama kegiatan proyek berlangsung, sebagai pelajaran untuk proyek-proyek di masa yang akan datang. Baiklah, sekarang kita memasuki pada pertemuan ke-6 dengan judul Manajemen Biaya Proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang dilibatkan di dalam memperkirakan penganggaran dan pengontrolan biaya sedemikian rupa, sehingga proyek dapat diselesaikan di dalam anggaran yang disetujui. Jadi, proses-proses yang ada di manajemen biaya adalah memperkirakan biaya budgetnya berapa. Adapun 3 proses manajemen proyek. Yang pertama yaitu perkiraan biaya. Perkiraan biaya adalah proses mengembangkan perkiraan sumber daya moneter yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Perkiraan biaya secara umum dinyatakan di dalam unit-unit dari beberapa mata uang, yaitu dolar, euro, yen, dan lain-lain. Kalau proyeknya masih dalam lingkup lokal atau nasional, itu mata uangnya masih rupiah. Tetapi kalau proyeknya sudah internasional, itu biasanya berupa mata uang dolar. Yang kedua yaitu menentukan anggaran. Menentukan anggaran adalah proses menentukan biaya-biaya yang diperkirakan dari paket pekerjaan atau aktivitas yang individu untuk menentukan sebuah baseline biaya yang diberi hak. Baseline ini meliputi semua anggaran yang diberi hak, tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Maksudnya, dari setiap kegiatan itu punya haknya untuk dianggarkan. Biayanya berapa, tetapi berhak juga mengeluarkan cadangan manajemen. Yang ketiga yaitu kontrol biaya. Kontrol biaya adalah proses pemantauan status proyek untuk memperbaharui anggaran proyek dan memanage perubahan-perubahan untuk biaya baseline. Dari biaya yang sudah dikeluarkan itu dipantau status proyeknya, apakah sudah down dikerjakan, sudah selesai, ataukah masih berjalan sesuai waktu dan budget. Sebisa mungkin diusahakan disesuaikan dengan waktu dan budget yang
yang sudah ditetapkan di dalam RAB. Demikian video ringkasan mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.